Shalom. Beberapa hari lalu waktu Pak Tantio hubungin saya untuk menyampaikan akan topik ini, roh saya ini melonjak, saudara. Dan Tuhan berbicara kepada saya, Dia berkata, sampaikan dan ajar umatku akan perkara yang satu ini, karena ini berkaitan dengan bukan apa yang sedang dialami oleh negara ini pada hari ini, tetapi Tuhan menunjukkan ada sesuatu yang sebetulnya gereja harus mengerti, dan itu sudah dari sejak ribuan tahun sebenarnya. Alkitab ini memberikan fondasi kepada kita, bagaimana seharusnya kita ini menata hidup kita dalam hal urusan keuangan, dalam hal bisnis. Nah, satu hal yang saya mau sampaikan buat saudara. Beberapa hal yang akan saya sampaikan malam hari ini mungkin bukan berita baik buat sementara saudara. Tetapi kalau itu berasal dari Allah, kita mesti belajar untuk bisa bergerak ke arah situ. Karena ini merupakan sesuatu yang mungkin akan merombak cara hidup kita, dan cara bergaul kita, cara bisnis kita, dan cara berpikir kita. Dan saya percaya bahwa semua yang dari Allah itu tujuannya memberikan sesuatu yang baik kepada kita. Oke, nah saya ingin berikan beberapa dasar pada malam hari ini berkaitan dengan apa yang sebenarnya sedang semua kita alami, dan saya ingin memberikan dengan rangkaian yang saya harapkan bisa membuat kita mengerti kemana sebetulnya Allah mau membawa kita. Yang pertama, sebagai gereja Tuhan, kita harus bisa sebenarnya membaca yang namanya tanda-tanda zaman. Nah, ini yang saya lihat bahwa orang Kristen hanya melihat sepintas dari apa yang Roh Kudus kerjakan, tanpa lebih jauh bertanya, Tuhan, sebetulnya apa arah yang akan Engkau tunjukkan kepada kami? Nah, sekarang mari kita lihat Wahyu pasal yang ke-6. Perhatikan pada ayat 5 dan ayat yang ke-6. Tanda zaman yang pertama yang saya ingin tunjukkan pada malam hari ini adalah ternyata ada suatu kaitan atau korelasi antara yang namanya goncangan ekonomi itu dengan urapan dan anggur yang baru. Nah, sekarang mari kita lihat Wahyu pasal 6 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Alkitab berkata begini, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi Alkitab berkata, Anda perhatikan, janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Nah, kalau Anda baca ungkapan secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, ternyata ini merupakan kondisi di mana harga itu meningkat dalam sekejap 3 kali lipat, saudara. Ini bicara soal suatu kondisi di mana krisis secara ekonomi itu melanda. Tetapi Alkitab berkata, hanya jangan rusakkan minyak dan anggur itu. Nah, ini yang gereja rupanya nggak lihat dan tanggap. Beberapa tahun yang lalu ketika gerakan Toronto Blessing terjadi, kita menikmati. Yang kita nikmati cuma tertawa, menari, jerkingnya, nangis-nangis, dan yang aneh-anehnya. Lalu kita ini lupa sebetulnya. Itu berkaitan dengan apa yang Alkitab katakan dalam Wahyu pasal yang ke-6. Allah memberikan minyak dan anggurnya kepada kita. Itu berkaitan dengan, karena memang hanya itu yang tidak akan rusak ketika krisis ekonomi itu terjadi. Nah, sekarang semua terjadi, lalu kita kaget. Loh, orang Kristen ngalami. Ya, kita mendengar di mana-mana, tidak hanya menyangkut orang dunia. Fakta mengatakan banyak orang Kristen kena masalah ini. Saya nggak tahu dengan urusan 16 bank dilikuidasi, saudara. Saya harap Anda tidak ada yang kena. Tapi kita lihat, saya dengar orang-orang Kristen juga tidak kebal dengan itu rupanya. Nah, apa yang sebetulnya Allah mau sampaikan? Sudah ribuan tahun yang lalu Dia berkata bahwa ini berkaitan.
begitu anggurnya diberi, minyaknya diberi, bukan hanya untuk membuat kita hura-hura dan senang-senang, saudara. Nah, gereja sebagian besar tidak menduga bahwa itu berkaitan erat sekali. Lalu kita hanya menikmati holy laughter-nya, jerkingnya, lompat-lompatnya, lalu gulung-gulungnya, nangis-nangisnya. Tidak kita mengerti, Alkitab berkata itu berkaitan dengan yang namanya akan munculnya krisis ekonomi. Nah, kalau kita jujur melihat, ini bukan hanya negara kita ya, Asia Tenggara kena, Hong Kong kena, seluruh dunia kena. Seluruh dunia sedang mengalami. Nanti saya akan berikan beberapa data. Nah, kalau kita mengerti kondisi dunia global hari ini, sebetulnya kita untuk hidup besok sudah ngeri sekali. Nah, untungnya kita ini nggak ngerti terlalu banyak, saudara. Jadi nekat aja, pokoknya besok masih ada hari esok, kita hidup berikutnya. Tapi orang-orang yang duduk di pemerintahan yang ngerti itu pusing juga mikirin dunia sebetulnya. Nanti kita akan lihat dengan tanda zaman kedua, arahnya itu bergerak kemana. Tapi mari perhatikan dulu sebenarnya, bahwa yang namanya goncangan ekonomi di mana harga menjadi 3 kali lipat dalam sekejap itu terjadi berkaitan dengan ketika Allah menyiapkan gerejanya, memberikan anggurnya, dan memberikan minyaknya kepada gereja. Jadi apa yang kita alami waktu-waktu ini atau waktu yang lalu, saudara, itu jangan pernah kita salah menduga bahwa Allah hanya sedang making fun, bermain-main dengan gerejanya. Allah iseng senang melihat anaknya jempalitan, ketawa-ketawa, gulung-gulung, nangis-nangis, sampai jam 2 pagi belum selesai. Lalu kita berkata, wah urapannya kenceng hari ini. Lalu orang niup-niup, orang ngipas-ngipas. Kita berkata, enak ya, tiba-tiba, ping, kita ngalami semuanya itu. Nah, orang yang betul ngalami minyak baru dan anggur baru, orang itu tidak akan goyah sebetulnya, karena bagian itunya tidak boleh terjamah dan tidak boleh dirusakkan. Nah, saya mau katakan sekali lagi, sebagian besar orang percaya tidak aware, tidak sadar bahwa itu sebetulnya berkaitan. Nah, saya sudah merenungkan cukup lama sebenarnya, tapi tetap belum sampai pada konklusi yang tajam sebenarnya. Baru setelah semua terjadi, Roh Kudus berkata, sebetulnya kalau kamu ngerti firmanku, itu sudah akan kamu mengerti sekian bulan yang lalu, bahkan tahun-tahun sebelumnya, bahwa krisis ini akan terjadi. Karena Wahyu pasal 6 itu berkaitan. Nah, apa urusannya anggur dan minyak? Kita orang yang percaya Roh Kudus tahu, itu pencurahan Roh Allah. Coba lihat lagu-lagu kita, ngomong soal minyak baru, soal minyak urapan, ngomong soal anggur baru, itu bukan barang aneh buat kita. Tapi apa kaitan dengan ekonomi? Ternyata Tuhan berkata itu kekuatan untuk membuat gereja sanggup menghadapi akan goncangan dan kenyataan yang sekarang ini sedang kita alami. Itu tanda zaman pertama. Anda bisa perdalam, saudara baca Alkitab dengan baik, saudara akan mengerti. Coba buka dulu Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal yang ke-12. Lihat pada ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-28 dalam Ibrani pasal 12. Ibrani 12, perhatikan mulai ayat 26. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, 1 kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan 1 kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Tahun 1992, Maurice Cerullo itu sudah nubuat, saudara, bahwa dalam waktu tidak lama lagi seluruh dunia akan digoncang ekonomi. Ini sebetulnya kalau kita belajar firman, saya akan tunjukkan ini mau kemana arahnya. Ini baru permulaan, saudara. Ini baru permulaan. Ini belum apa-apa ini. Belum apa-apa. Orang sudah bingung, orang sudah panik,
Itu sudah menghiasi akan sebagian besar halaman majalah surat kabar kita. Seluruh dunia itu akan mengalami sebetulnya. Jadi ini belum apa-apa. Jadi saudara dan saya mesti siap-siap ada suatu kekuatan dahsyat lebih besar akan membuat goncangan lebih gede lagi. Oke? Oleh karena itu kita mesti lihat ini tanda zaman. Toronto Blessing itu sebetulnya ngasih kita kekuatan ngadepin kayak begini. Tapi kita nggak ngerti. Kita pikir inilah saatnya kita senang-senang sampai jam 2 pagi, setengah 3 pagi. More. Nah waktu more-nya itu sebetulnya Allah mau beri lebih tapi terus mau digoncangin saudara. Nah kita hanya lihat enjoy-nya aja. Senengnya karuan ya sekarang ya. Orang pada menari, ketawa-ketawa sampai jam 3 pagi. Mabuk roh. Nikmat betul saudara. Tapi itu berkaitan loh. Nah itu akan membuat sebetulnya kalau Anda kuat, Anda terima betul, Anda kuat, tidak akan tergoncang. Karena itu berkaitan, itu tanda zaman pertama. Kita lupa, kita miss dengan tanda itu sebetulnya. Nah yang kedua, mari kita lihat Wahyu pasal 13. Nah ini pun kita sebetulnya nggak terlalu aware, nggak sadar. Tapi dengan pengertian yang pertama, saya harap membuka mata rohani kita, mengerti lebih baik lagi apa yang sebetulnya sedang terjadi. Lihat pada Wahyu 13 ayat yang ke-16. Ini bicara tentang antikris. Nah apa yang terjadi saudara? Ayat 16 dikatakan begini. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan dikatakan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual, ini urusan dagang saudara, urusan hidup, ekonomi, selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Dan bilangannya ialah 666. Nah sebetulnya Alkitab berkata apa? Kita banyak orang menafsir siapa sebetulnya 666 itu. Nah saya tidak akan mendalami itu terlalu jauh hari ini. Tapi lihat apa yang sebetulnya terjadi. Kalau Anda perhatikan 3 ayat ini, kalau kita rangkum sebetulnya, kita bisa berkata satu kalimat pendek, yaitu akan terjadi yang namanya kontrol total habis-habisan seluruh dunia. Nah, kontrol itu dimulai dari mana? Mari kita lihat skop lokal Indonesia saja ya. Kontrol itu mulai bergerak kalau ada krisis. Betul nggak saudara? Dulu nggak ada apa-apa, semua boleh buka bank. Begitu krisis terjadi, diperketat, 16 dilikuidasi. Tight money policy, ketatkan semua. Ketika nggak ada apa-apa, bank kucurkan duitnya begitu banyak. Lalu orang makan semua. Begitu ada masalah, dia tarik semua kembali. Nah kalau Anda urusan biasa teken perjanjian dengan bank, itu kalau Anda baca klausalnya itu urusan agreementnya, itu bank itu punya hak sewaktu-waktu tarik lagi. Itu sepihak sekali saudara. Dan biasanya orang nggak terlalu pedulikan itu. Tapi begitu krisis terjadi, selalu akan diikuti dengan yang namanya kontrol secara ketat. Nah sekarang saya mau tunjukkan kepada Anda, ini dunia ini sedang kayak apa. Saya punya beberapa data, mungkin tidak terlalu valid hari ini. Ini terjadi pada pertengahan awal sampai pertengahan tahun 90-an ini. Ini sudah menjelang akhir 90-an. Tapi ini beberapa data yang mungkin kita perlu mengerti. Yang pertama, itu hutang bangsa-bangsa seluruh dunia. Ini roh utang ini memang hebat sekali ya. Seluruh dunia ini total utangnya itu 20 triliun dolar. Seluruh dunia. Nah Amerika, kita bilang ini negara kaya. Itu utangnya sekarang ini kira-kira sudah lebih dari 4,1 triliun dolar. Nah Anda jangan salah ngerti ya. Itu Amerika ngasih duit ke Indonesia, ke Meksiko, kemana-kemana. Itu bukan duitnya sendiri saudara. Ternyata itu uang utangan. Jadi para orang-orang yang punya duit di Timur Tengah itu, orang Kuwait, orang Yahudi itu, mereka masukkan uangnya ke Amerika, itu dipakai untuk nolong dunia ketiga. Nah, pada waktu Meksiko itu goncang, itu triliunan yang
terhenti di Meksiko, itu nggak bisa bayar. Sekarang ini orang Amerika tahu semua itu. Kalau orang-orang yang ngutangin ini minta duit mereka kembali, dalam satu hari yang namanya USA, saudara, bangkrut. Kita mungkin nggak pernah dengar ya, ada kota di Semarang bangkrut. Coba Anda ke Amerika. 2 tahun lalu saya ke satu daerah di dekat San Francisco, ikut namanya Holy Ghost meetingnya Kenneth Hagin. Itu gereja tinggal di sebuah county, kota daerah kabupaten kecil sebetulnya. Jalannya sudah rusak banget. Saya tanya, ini kenapa nggak diperbaiki? Di Amerika kok ada kondisi daerah kayak begini? Tahu, teman orang Amerika berkata, ini kota ini bangkrut, dia berkata. Lu kota kok bangkrut? Iya, saya baru ngerti saudara. Kotanya bangkrut. Jadi kami sekian tahun ini mandek, nggak ada pembaharuan apa-apa. Bangkrut kotanya. Saya bilang ini aneh sekali. Tapi terjadi. Ini utang Amerika sudah 4,1 triliun dolar Amerika. Kalau itu diambil oleh orang-orang, ini miliknya siapa? Pribadi-pribadi, saudara. Nah mereka kan main spekulasi, main apa. Itu duit yang dipakai untuk membantu kita, bantu mana. Begitu macet atau penundaan bayar terjadi, itu sudah merupakan goncangan yang mengerikan sekali. Jadi ini sebetulnya kalau kita lihat ekonomi dunia itu ngeri, saudara. Tapi itu yang terjadi. Oke, saya terusin lagi. Kanada misalnya, Bank Sentral Kanada itu hutangnya itu melonjak dalam beberapa tahun terakhir sekitar 70%, dan 35% dari penerimaan itu dipakai membayar utang. Itu Kanada. Sekarang orang mengeluh di Kanada, kalau Anda mau ngerti, beberapa fasilitas untuk rakyatnya dikurangi. Orang-orang yang sudah pensiun itu mereka merasakan, dulu kami terima ini dikurangi banyak oleh pemerintah. Duitnya nggak ada, saudara. Teruskan lagi. Jerman misalnya. Woi, kita bilang ini negara hebat. Tapi ingat, dalam 10 tahun terakhir, itu dibebani 1 triliun dolar hanya untuk membangun Jerman Timur. Itu beban, secara ekonomi beban. Jadi sebetulnya, kalau kita perhatikan ini, dunia ini sudah globalnya itu nanti akan krisis. Nah ini krisis akan berkepanjangan, sampai kemudian orang mulai berkata begini, ini terlalu repot, kalau terlalu banyak urusan repot. Coba disatukan, disederhanakan saja. Eropa bersatu, ya. 10 negara dari kita satu mata uang, supaya gampang ngaturnya, disatukan. Lalu kita punya APEC nih sekarang, punya ASEAN. Ini sudah mulai antar bank sentral saling nulungi. Kena goncangan Soros macam-macam gitu kan, mulai tulung-tulungan, saudara. Ya, Indonesia bantu Thailand 1 miliar, habis bantu ditulungi rame-rame. Itu bank sentralnya sudah mulai nyatu-nyatu begitu kan, mulai pikir ini repot kalau nggak bersatu repot. Jadi akhirnya kita buat sederhana. Nanti ada APEC, ya ada macam-macam. Itu setiap regional itu punya kelompok. Nanti akhirnya ketika krisisnya makin besar, orang cenderung mengantisipasi dengan yang namanya kontrol. Nah, Wahyu 13 ini bicara kontrol total seluruh dunia. Orang tidak bisa beli, orang tidak bisa menjual kalau nggak pakai tanda itu. Berarti orang mau kontrol betul, saudara. Semua dalam satu kontrol. Nah itu hanya terjadi kalau dunia ini betul-betul sudah mau bangkrut habis-habisan dan semua sistem mati sama sekali. Lalu cari satu orang jenius menawarkan satu solusi, dan itu unfortunately antikris, saudara. Dan dia masuk di situ, dia kontrol semuanya. Jadi saya mau berkata, ini baru pemanasan, saudara. Ini pemanasan menuju kepada yang lebih gede lagi, saudara. Nah, salahnya kenapa hidup pada akhir zaman gitu ya. Tapi ini hanya pemanasan supaya kita warming up gitu ya. Anda lihat itu 16 bank itu backgroundnya orang-orang gede semua. Kena. Orang berkata itu politik, oh mungkin. Tapi saya berkata seluruh dunia nanti akan goncang kayak begitu. Ngeri sekali. Kalau orang yang ngerti semuanya, orang berkata, wah ini ngeri sebetulnya. Dan sebetulnya orang-orang yang ngerti sudah tahu lama. Tapi karena mungkin kita tidak berkepentingan terlalu jauh, kita nggak terlalu mengerti. Tapi sebagai gereja, kita harus mengerti kemana sebetulnya gerak ke depan ini, saudara. Nah itu orang-orang yang ngerti ekonomi, biarlah didalami lebih jauh. Saya berikan beberapa data global. Itu bagian dasar yang kita harus pahami. Oke, sekarang pertanyaannya adalah, gereja bagaimana? Ya kan, saudara ya? Apakah kita ini juga akan ikut dilibas, hancur juga sama seperti yang lain? Kalau kita baca di Alkitab,
Terlalu banyak janji Tuhan yang menjanjikan perbedaan dengan gereja. Oke? Nah, saya akan berikan beberapa janji, tapi sebetulnya ada rule-nya. Yaitu sebetulnya kita harus kenal yang namanya ekonomi kerajaan surga. Dan itu yang nanti kelak saya sampaikan pada bagian terakhir. Dan saya berdoa Anda renungkan dalam-dalam. Saya tahu tidak satu malam ini bisa berubah, saudara. Karena kita sudah terhisap dalam sistem yang begitu ngeri. Dan untuk keluar susah sekali. Tapi saya harus sampaikan kebenaran apa adanya. Karena ini penting buat semua orang Kristen. Coba buka apa janji Tuhan. Yesaya pasal yang ke-45. Kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-45. Ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14 dari Yesaya pasal yang ke-45. Yesaya 45, 13, 14. Akulah yang menggerakkan Koreshi untuk maksud penyelamatan, dan aku akan meratakan segala jalannya. Dialah yang akan membangun kotaku, dan yang akan melepaskan orang-orangku yang ada dalam pembuangan, tanpa bayaran dan tanpa suap, firman Tuhan semesta alam. Beginilah firman Tuhan, hasil tanah dari Mesir, dan segala laba dari Ethiopia, dan orang-orang Sheba, orang-orang yang tinggi perawaannya, akan pindah kepadamu dan menjadi kepunyaanmu. Mereka akan berjalan di belakangmu dengan dirantai. Mereka akan sujud kepadamu dan akan membujuk engkau, katanya, hanya di tengah-tengahmu ada Allah dan tidak ada yang lain. Di samping Dia tidak ada Allah. Nah, ayat 14 ini janji luar biasa. Oke, Allah memberikan exception, perkecualian. Tapi janji ini tidak mungkin terjadi kalau ayat 13 tidak tergenapi. Nah, dalam bahasa Inggrisnya dikatakan begini, I will rise up Cyrus in my righteousness. Aku akan membangkitkan Cyrus di dalam kebenaranku. Yang kedua dikatakan, I will make all his ways straight. Aku akan membuat segala jalannya itu lurus. Dijelaskan tanpa suap dan tanpa bayaran, saudara. Jadi yang pertama, Tuhan mau bangkitkan kita dalam kebenaran. Yang kedua, Tuhan yang akan membuat supaya jalan kita itu lurus. Nah, saya mendoakan akan masalah ini beberapa waktu, saudara. Dan Roh Kudus berkata begini, ini sebetulnya diantaranya pelajaran buat gereja. Karena Tuhan berkata, aku selama ini memberkati umatku itu luar biasa. Tetapi hati mereka, banyak dari hati mereka, menyimpang dari apa yang sebetulnya aku harapkan. Semua berkat yang Tuhan berikan buat kita, tujuannya memuliakan Dia. Tetapi ingat, hati-hati, orang urusan dengan uang, urusan dengan harta, urusan dengan mamon, tidak banyak orang survive dengan baik, saudara. Tidak banyak orang bisa keluar dan tetap murni hatinya. Nah, saya mau berikan beberapa fakta yang mari kita renungkan sama-sama dalam kehidupan kita. Yang pertama, kenapa Tuhan mau meluruskan hati kita? Kenapa ini merupakan warning, peringatan, didikan buat kita? Karena saya belajar bahwa ini menghancurkan begitu banyak hati orang percaya. Arahnya lalu tidak benar. Yang pertama, kita harus mengerti bahwa kekayaan itu mengandung tipu daya. Coba buka Matius 13 ayat 22. Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-22. Alkitab berkata, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini, dan dikatakan apa, saudara? Tipu daya, apa? Kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Kekayaan itu di dalamnya ada tipu daya. Alkitab berkata, tipu daya kekayaan, sehingga orang yang sebetulnya hidupnya bergantung atau mengejar kekayaan, orang itu pertama tertipu dan cenderungnya nipu, saudara. Pernah dengar nggak orang dagang berkata gini? Oh, orang dagang mana mungkin jujur, ya kan? Karena kekayaan itu tipu daya. Jadi yang pertama dia tertipu, yang kedua cenderungnya nipu. Ngomongnya nggak pernah jujur.
Anda kumpul sama makelar. Makelar jujur susah. Ya, makelar memang stylenya katanya harus nipu, katanya begitu. Tapi bukan hanya makelar, semua orang. Kalau hati kita sudah keliru dengan Tuhan, ya, cenderungnya itu kita tertipu, satu, oleh kekayaan itu. Anda kejar sesuatu yang tidak ada manfaat cekalnya. Yang kedua, cenderungnya nipu. Udah itu aja. Nah, kalau cara kita hidup, dagang kita cenderungnya nipu, Anda tertipu sebetulnya. Dan akan nipu orang. Yang pertama. Yang kedua, coba lihat Lukas 16. Ini memang naturalnya begitu, saudara. Lukas 16. Ayat 9 dan ayat 11. Lihat apa kata Yesus. Lukas 16 ayat 9. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan, perhatikan apa? Mamon yang tidak jujur. Jadi namanya mamon itu mesti apa? Tidak jujur. Jadi begitu kita ini terikat dengan mamon itu, atau di bawah kontrolnya mamon, mesti nggak jujur, saudara. Kita nyembah apa, itu jadinya kayak begitu. Ayat 11 dikatakan begini. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang apa? Tidak jujur. 2 kali Tuhan berkata, mamon itu mesti tidak jujur. Karena itu isinya apa? Tipu daya. Yang pertama Anda tertipu, yang kedua mesti nipu, saudara. Ya, Amsal itu berkata, orang dagang itu gini, oh ini sudah murah, ini murah. Ya, ketika nanti dibeli, dia tertawa, kelarangan kowe, gitu. Jadi kalau sudah bisa ngapusi orang sedikit, dapat keuntungan lebih banyak, senang dia. Kebahagiaan di situ. Nah, itu mesti begitu, cirinya orang itu tertipu. Yang kedua, nipunya berani, saudara. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, Anda mesti perhatikan ini. Alkitab ini nulis sejarah panjang tentang kejatuhan orang-orang pilihan karena uang. Coba lihat orang namanya Gehazi. Elia didik Elisa berhasil. Ya, terima pengurapan double porsi. Elisa didik Gehazi gagal. Soal apa? Duit. Naaman mau memberi persembahan. Elisa berkata tidak. Gehazi berkata, tuanku sungkan sama Naaman. Gua dapat kejar dengki. Dia ambil. Kusta nggak? Kusta, saudara. Gehazi gak jadi nabi. Gak ada orang baptisannya siapa? Gehazi. Oh, mau duiten kowe, gak berani, saudara. Ya, orang gak mau pakai nama Gehazi. Elisa banyak, Elia banyak. Gehazi gak ada. Oke. Yang kedua, lihat orang yang namanya Yudas Iskariot. Yesus dijual. Anda mesti harus perhatikan serius soal duit ini. Itu orang dididik Yesus sendiri. Dijual Tuhan. Untuk apa? 30 keping perak. Ngeri. 1 keping perak itu kerja sehari, saudara. Kalau 30 keping perak itu hanya cuma gaji sebulan. Yesus dijual. Tuh, hari ini banyak orang jual Yesus. Pakai nama Yesus untuk utang, ya, untuk cari apa. Dia jual. Jangan anggap remeh barang yang tiap hari kita pegang, kita pakai, saudara. Yang ketiga, Ananias Safira. Orang mati pertama di gereja. Sejarah gereja itu. Mati pertama. Teksek di gereja. Soal apa? Duit. Bukan mau apa-apa loh. Soal membawa korban. Anda lihat, ngeri. Korban berikutnya. Anak-anak Nabi Samuel. Itu suap semua. Bapaknya hebat. Makanya mereka berkata, kami mau raja. Anak-anakmu terima suap. Samuelnya luar biasa. Didik anaknya nggak bisa. Terima suap, Alkitab berkata. Jadi kalau diteruskan, ini masih panjang. Panjang sekali daftarnya, saudara. Orang-orang yang hidupnya hancur oleh karena masalah duit di Alkitab. Jadi Tuhan mau bilang, aku kasih warning dengan semua peristiwa ini. Kalau kita nggak serius, kita juga akan ikut dalam daftar panjang orang-orang yang jatuh karena masalah uang. Oke, yang ketiga, duit itu bisa membuat sombong. Orang sombong akan berhadapan dengan Allah sendiri. Coba buka 2 Raja-Raja pasal 20. Ini cerita menarik sekali, saudara. 2 Raja-Raja pasal 20. Kitab 2 Raja-Raja pasal 20. Perhatikan mulai ayat yang ke-12.
Pada waktu itu Merodah Baladan bin Baladan Raja Babel menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hizkia, sebab telah didengarnya bahwa Hizkia sakit tadinya. Hizkia bersuka cita atas kedatangan mereka, lalu perhatikan, diperlihatkannyalah kepada mereka segenap gedung harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, gedung persenjataannya dan segala yang terdapat dalam perbendaharaannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Kemudian datanglah Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia dan bertanya kepadanya, apakah yang telah dikatakan orang-orang ini dan dari manakah mereka datang? Jawab Hizkia, mereka datang dari negeri yang jauh dari Babel. Lalu tanyanya lagi, apakah yang telah dilihat mereka di istanamu? Jawab Hizkia, semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaharaanku. Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarlah firman Tuhan, sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Demikianlah firman Tuhan. Luar biasa, ngeri. Pamer. Nih gua punya. Tuhan bilang yang kau pamerkan semua diangkut ke Babel. Kesombongan membuat kita berhadapan dengan Allah. Saya ketemu dengan Dennis Belkom 2 atau 3 minggu lalu, dia khotbah di gereja kami dalam malam misi. Selesai itu kami makan malam sama-sama, dan kami sempat bicara soal masalah krisis ekonomi karena Hong Kong juga sempat digoncang. Lalu kemudian dia berkata begini, saya merasa bahwa orang-orang di Asia Tenggara ini sombongnya luar biasa. Dalam waktu beberapa belas tahun terakhir ini mereka menanjak begitu rupa. Lalu mereka berkata, abad depan, abad milik kami. Nah, dia berkata, apa bedanya orang Amerika dengan orang-orang Chinese di daerah sini? Dia berkata begini, orang Amerika senang duit, ya. Tapi duit itu mereka pakai untuk membuat hidup mereka lebih comfortable, lebih nyaman. Tapi orang-orang Cina, duit untuk duit. Disimpan. Jadi dia berkata, aku nggak ngerti cara berpikir mereka. Itu di Hong Kong, daerah kumuh-kumuh gitu ya, orang nggak peduli. Liftnya kotor, hidupnya kayak begitu nggak peduli. Duit untuk duit pokoknya. Dia berkata, kerakusan ketamaannya luar biasa. Terus sombongnya minta ampun. Macan Asia, namakan dirinya. Wih, macam-macam. Rontok semua sekarang, dia berkata. Semua kesombongan itu membuat kita berhadapan dengan Tuhan. Ya betul, saudara. Dulu orang Indonesia ke Australia ngemis-ngemis. Dianggap kayak perampok mau datang. Hari ini rojo. Ya, kalau Anda ke Melbourne ada perguruan tinggi, isinya orang Indonesia tok, ngomong Jawa banyak, saudara. Saya bingung ini kampung Jawa atau Melbourne. Nggak ada bedanya. Raja di sana. Nek belanja, mengerikan, saudara. Anda bisa lihat, pamerkan semua kekayaannya. Hebat. Sampai ada gerakan itu perempuan namanya Hansen atau apa, mulai teriak-teriak, nyingkirkan orang Asia. Karena dia ngeri. Gelombang ini orang-orang sipit-sipit, duitnya banyak sekali. Bule-bulenya bingung, saudara. Orang-orang Jepang mereka bilang, ngerusak harga. Barang murah, orang Jepang bilang, murah, dia borong. Orang bulenya berkata, tinggikan harganya. Bangsa lain mau beli, kok mahal jadinya? Jepang rusak harga. Sombongnya luar biasa. Dan tiba-tiba digulung semua terakhir ini. Luar biasa. Ngeri, saudara. Apa yang belum pernah mereka duga terjadi hari ini. Pertumbuhan ekonomi diprediksi sekian. Hari ini mikir lagi, saudara. Turunkan lagi prediksinya. Ngeri, saudara, ya. Kesombongan membuat kita berhadapan dengan Allah. Ketika Allah memberkati kita, Dia ingin memberkati dengan hati tulus supaya kita hidup memuliakan Tuhan. Tapi seringkali kita lupa seperti Hizkia. Semua yang kita punya kita bilang, nih gua punya. Tuhan berkata, hatimu mulai tinggi. Engkau tidak berhadapan dengan setan, engkau berhadapan dengan aku sendiri. Dan Tuhan berkata kepada malaikat, gulung tikarnya, gulung semua saudaraku. Rontok satu demi satu. Jangan sombong, saudara. Semua itu dari Tuhan.